Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirina tayyibin wa ashabihil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannata na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya banggakan orang tua kita, para guru, para habaib, asatid wal asatidah, yang mana kita doakan semoga tuan-tuan guru kita, para habaib, para asatid wal asatidah, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Allah berikan kesehatan kepada mereka. Allah berikan kekuatan dalam dakwanya mereka. Allah berikan istiqomah. Allah berikan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menangkan mereka dalam dakwah-dakwanya mereka. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan saya kepada hadirin wal hadirat, wabil khusus para panitia yang menyebabkan majelis pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mata'anallah bituli hayati. Semoga Allah Ta'ala panjang umurkan kalian semua dengan jalan Allah, diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah, dimenangkan dalam syiarnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya segala kebaikan-kebaikan dapat terlaksana. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengerjakan sesuatu yang baik, maka beliau sering mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah, nikmat-nikmat kebaikan ini dapat terlaksana. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam satu pertemuan yang dibanggakan manusia di langit dan di bumi, dibanggakan makhluk Allah di langit dan yang ada di bumi, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surganya Allah. Alhamdulillah, Allah masih memudahkan kita, Allah masih mencintai kita, menyayangi kita, sehingga kita dimudahkan hadir di dalam taman daripada taman surganya Allah di muka bumi ini. Sebagaimana yang dikatakan baginda Nabi, idza marartum bir riyadil jannah fartau. Apabila kalian berada di muka bumi Allah, kalian temukan Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga, maka mampirlah kalian. Sahabat berkata, ya Rasulullah, ma Riyadul Jannah? Apa yang kau maksudkan daripada taman-taman surga yang ada di muka bumi ini? Maka dikatakan baginda Nabi, mahalul zikir Raudhah min Riyadil Jannah. Tempat-tempat yang disebut surga itu adalah taman-taman surga di bumi. Itu tempat-tempat di dalamnya orang-orang berzikir kepada Allah, orang yang mengambil warisanku, warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti malam ini kita hadir di dalam ini, pada hakikatnya kita berada di taman-taman surganya Allah. Kalau di dunia kita sudah biasa melangkahkan langkah kita, kaki kita sudah dimudahkan di dunia, biasa hadir di tempat-tempat yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, yang di dalamnya berkat doa-doanya, salawatnya, yang menyebabkan arsy bergoyang, malaikat bergabung, semua bermunajat kepada Allah, hajat-hajat dikabulkan. Tempat-tempat seperti ini yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Kalau langkah kaki kita sudah biasa mampir di tempat-tempat seperti ini, nanti di mahsyar nanti langkah kaki ini akan berjalan dengan sendirinya, akan menuju surga yang kekal. Dengan apa? Dengan amal-amal kita, apa yang kita lakukan di bumi. Ini adalah cerminan daripada nanti apa yang kita dapatkan di akhirat. Kalau di bumi kita sudah berjalan di Raudhah, taman-taman surga, nanti di akhirat kaki ini akan melangkah dengan sendirinya, sesuaikan dengan amal kita. Kalau selama di dunia
tidak pernah hadir di dalam majelis seperti ini, maka jangan berangan-angan untuk akan hadir di surga yang hakiki. Ini sekarang orang mau pintas-pintas aja, dia masih di dunia mau hadir langsung ke surga dunia. Tentu banyak surga dunia, ya. Ada bidadari, tapi bulu matanya palsu, ya. Datang dipegang lepas bulu mata, kaget kita. La haula wala quwwata. Iya. Karena hujan luntur pipinya. Wah, kok putih sekarang kuning, iya. Lama-lama lagi berubah abu-abu, Pak. Bibirnya merah, kita pikir asli, iya. Tiba-tiba berubah, pucat, iya. Sekanya acil, berubah yang cilai, iya kan? Ini surga dunia sekalinya. Bidadarinya palsu, surganya juga palsu. Tapi kalau ini raudhah min riyadil jannah. Taman yang di dalamnya orang bersalawat, di dalamnya orang berkumpul bermunajat kepada Allah, di dalamnya warisan baginda Nabi dibagikan. Alhamdulillah, ini nikmat. Belum tentu ada orang yang begitu banyak, kita tahu. Di kota kita, di kampung kita, di kecamatan kita, berapa jumlah penduduknya? Kalaupun ada majelis, berapa majelisnya? Lalu kita lihat siapa yang hadir di majelis itu. Orangnya itu-itu aja, dari majelis ini ke majelis itu. Memang orangnya, hatinya memang di majelis. Biasa dulu di majelis. Manusianya banyak. Bahkan orang Yahudi itu dia tidak takut. Kalau kita di masjid, sholat tidak keluar dari masjid. Bila perlu diantarkan kita beras. Diantarkan kita bubur jagung. Buat sarapan pagi. Yang penting pian kada keluar, sujud aja. Tapi kalau duduk di majelis seperti ini, bertambah ilmu, bertambah pandai, yang ditakutkan Yahudi. Tentu salat subuhnya pasti penuh. Kalau sudah salat penuh, salat subuh penuh, itu yang ditakutkan Yahudi. Maka Yahudi takut jangan sampai umat Muhammad ini pintar. Kalau umat ini pintar, anak-anaknya disekolahkan ke pesantren, kecil-kecil sudah hafal Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi, mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Tentu raka'ataini minal fajri ahammu minad dunya wa ma fiha. Yang baginda Nabi katakan 2 rakaat daripada rakaat fajar, salat subuh. Tentu anak-anak ini sebelum orang tua bangun, mereka sudah berada di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Dan generasi akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, yang kokoh imannya. Dan iblis akan terlibas oleh mereka. Ini yang ditakutkan oleh Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi takut kalau umat ini sampai pintar mengikuti surah teladan baginda Nabi, berjalan atas sunnah baginda Nabi, maka yang terjadi tipu daya muslihat mereka tidak akan berhasil. Karena umat ini sudah menjadi kuat. Mereka sudah dari mulai muttaqin, yakin, sampai kepada mukhlisin, tidak bisa lagi goda. Bahkan sekelas iblis tidak mampu menggoda orang-orang seperti ini. Siapa mereka? Qulubuhum yata'allaq bil masajid. Hati-hati mereka selalu dekat dengan masjid. Tidak bisa dengar suara azan. Mereka dengar suara azan, belum suara azan, mereka sudah nunggu. Itu orang-orang keluarnya dari mana? Dari majelis-majelis ilmu seperti ini. Raudhah min riyadil jannah. Taman daripada taman surga, di dalamnya dibagikan apa? Yang dibagikan warisan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah sahabat dikatakan ketika wafatnya baginda Nabi, banyak sahabat ini sudah berada di pasar-pasar. Lalu datang Abu Bakar Siddiq katakan kepada mereka, kenapa kalian berada di pasar-pasar? Wahai ashabul Rasul, sesungguhnya sekarang di rumah Allah, di masjid Allah, lagi dibagikan warisan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin di antara mereka beranggap bahwa warisan baginda Nabi adalah senjata perangnya baginda Nabi, baju perangnya, tombaknya, sendalnya. Bahkan sendalnya baginda Nabi yang pernah bertemu dengan Allah, yang dicita-citakan daripada sahabat, mungkin itu yang dibagikan. Bayangan mereka ketika mereka datang ke masjid, mereka lihat tidak ada sesuatu pun yang dibagikan. Lalu ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, apa yang kalian lihat? Kami melihat 2 firqah yang ada di dalamnya. Yang satu yaitu mereka yang duduk bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Yang satu kelompok lagi, mereka berkumpul untuk mengambil, menuntut ilmu daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan itu adalah warisan baginda Nabi.
Ilmu itulah warisan baginda Nabi. Maka silahkan kalian ambil warisan baginda Nabi. Alhamdulillah, kita pada setiap malam, alhamdulillah, kita bisa hadir di tempat ini pada setiap jadwal-jadwal yang ditentukan. Dalam majelis-majelis ilmu tentu banyak ilmu yang kita ambil. Ilmu ini kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak kita, generasi kita, kalau orang tuanya, ibu-ibunya, ayah-ayahnya sudah kuat, maka mereka akan mendidik anak mereka dengan didikan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baru-baru ini kita dihadapi oleh permasalahan kesehatan atau COVID. Alhamdulillah saya lihat sekolah yang tidak libur cuma pesantren. Yang tidak ada libur cuma pondok pesantren. Bahkan dari luar mau masuk disebut semprot dulu, disuntik dulu kalau mau masuk. Ini peraturan kami di dalam. Jangan kalian dari luar datang bawa virus. Dari luar takut juga masuk. Karena punya protap juga tersendiri. Alhamdulillah, cuma pesantren saja yang tidak libur. Lepas daripada pesantren libur semua, betul? Libur semua. Maka sekarang anak-anak kita masukkan di pesantren. Biar mereka di dalamnya mengambil warisan daripada baginda Nabi. Jangan kita takut dengan dunia. Dunia ini cuma sementara. Tapi warisan baginda Nabi akan kita bawa sampai di liang lahat. Bahkan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hadir kita pada malam hari di bulan menyambut bulan Muharram ini. Alhamdulillah, hadir kita di tempat ini, duduk-duduk di dalam majelis ini dan memperingati menyambut mau bulan Muharram, yang mana salah satu daripada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini kita kenal dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah. Maka diabadikan dengan tahun baru Hijriah, yaitu hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya Rasul sekaligus paman baginda, sekaligus mertuanya baginda Nabi. Hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Yakni beliau berpindah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya beliau membawa agama. Tapi sebelum beliau hijrah, sudah ada beberapa sahabat-sahabat yang duluan hijrah. Ini pemimpin. Kalau baginda mau, ketika baginda Nabi sudah terintimidasi di Mekah, harusnya biasanya pemimpin lari duluan. Iya, anak buah terserah dah. Iya, biar cari jalan masing-masing. Tapi baginda Nabi tidak. Satu persatu anak buahnya, ayo silakan kalian yang mau hijrah, hijrah duluan. Biar saya belakangan. Sudah kalian aman, insya Allah saya menyusul. Baginda Nabi, setelah beberapa sahabat yang hijrah duluan, baginda Nabi hijrah terakhir. Baginda Nabi hijrah dalam perjalanan baginda Nabi ke Madinah. Setelah beliau diusir dari kampung halamannya, beliau terintimidasi dari kampung halamannya, beliau berhijrah. Hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan tetap beliau masih dicari. Bahkan dalam perjalanan dalam malam hari perjalanan hijrah beliau, ada satu kisah yang paling hebat yang dikisahkan, diceritakan di dalam Al-Quran ketika baginda Nabi ingin keluar dari rumahnya. Baginda Nabi dengan Abu Bakar Siddiq, dengan sahabat yang muda yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka perintahlah baginda Nabi, wahai sepupuku Ali, kami ada rencana mau hijrah malam ini. Bagaimana kalau engkau gantikan saya tidur di tempat tidur saya? Ini perintah daripada baginda Nabi. Sayyidina Ali pintar, cerdik, pandai, muda, tapi taat. Taatnya ini mengalahkan segalanya. Ini perintah dari Nabi, berarti kalau perintah Nabi aman. Jaminannya aman. Ini taatnya. Kepintaran beliau tidak menggugurkan ketaatan beliau. Coba kalau ada anak-anak muda kayak begini, kita suruh, ya. Anak-anak muda sudah pintar, disuruh sama Habib, Pian di sini lah, Ikam di sini. Ente tunggu, anak mau hijrah. Dia tahu sudah ini musuh keliling sudah ini. Ya kan? Ulun bawa sidin. Ya kan? Hai Pian nama? Nama Pian apa?
Kiai Abdurrahman, saya bilang, Ji, kita ini mau hijrah. Bagaimana kalau Udin ini tunggu aja? Udin ini pintar, masih muda. Udin bilang kalau bisa Kiai aja yang duduk. Iya kan? Udin ini satir. Bahasanya Ustadz, ulama sudah tidak didengarkan lagi. Karena yang dia gunakan otaknya. Dia tahu ini yang nunggu musuh. Banyak ini, Udin mau selamat juga. Tapi karena pintar itu melebihi dari ketaatan, maka yang dia gunakan adalah kepintarannya, bukan ketaatannya. Tapi Sayyidina Ali, ketika ini perintah dari Nabi Muhammad SAW, jaminannya aman. Yang jaga Allah dan perintah Rasul yang jaga Allah. Itu sudah tertanam di dalam hatinya. Ketaatan. Tapi kalau anak-anak muda ini, kita suruh misalnya, yang digunakan dulu otaknya dulu. Yang dia pikirkan bukan ketaatannya, tapi dia pikir kalau bisa lah yang CB-CB duluan. Ya, kalau bisa Abu Bakar aja. Kalau anak muda sekarang, kalau berpikir kalau bisa Abu Bakar aja, yang agak tuaan dikit. Iya, anak masih muda. Iya, tapi karena Sayyidina Ali ini yang perintah Rasulullah, ketaatannya beliau katakan sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Baginda Nabi menyuruh tidur berarti menyuruh ganti. Baginda Nabi sudah dikepung, rumahnya dikepung. Ketika mereka datang ingin membunuh baginda Nabi keluar melewati mereka dengan bahkan mengambil pasir taruh di atas kepala mereka. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ini amalan yang diajarkan. Tapi amalan ini jangan cuma dibaca kalau lihat polisi. Iya. Ini banyak sudah hafal ini. Ulun hafal bipai, ada polisi ulun baca dari jauh bipai. Ketangkap juga bipai, memang mempan ya. Memang sudah banyak kelihatan dari jalan, dari depan sudah tidak ada spion, lampu tidak nyala, banyak masalah. Kelihatan sama polisi, ditangkap polisi, ditanya, kenapa ikam ini? Ulun kada lihat pian bipai, apa polisi aja, ya kan? Kalau ada pian, kada mungkin ulun lewat sini, ya kan? Pasti putar ulun, pulang ke rumah. Dia tahu ini dibacakan ayat ini yang berhubungan dengan baginda Nabi melewati barisan-barisan kaum-kaum kufar, mereka tidak bisa berlaku apa-apa. Bahkan ada pasir yang ditaruh di atas kepala mereka. Allah Ta'ala menjaga baginda Nabi. Baginda Nabi lolos lewat. Ketika mereka masuk, mereka membuka tirai, membuka selimut dengan tumbak dan lain sebagainya. Mereka bersepakat semua kabilah, kalau ada yang membunuh berarti semua kabilah bertanggung jawab. Karena turunan baginda Nabi ini Quraisy terpandang, tokoh Mekah. Apabila ada satu kelompok yang membunuh, maka kelompok ini akan jadi musuh. Maka semua bersepakat pemudanya yang membunuh. Tapi ketika dibuka waktu mau dibunuh, sekalinya Sayyidina Ali yang menggantikan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka tanya, kemana Muhammad? Di mana? Kenapa engkau yang mengganti? Sayyidina Ali katakan, aku mengganti sepupuku. Mereka tidak langsung lama, mereka langsung keluar mencari baginda Nabi. Dalam perjalanan baginda Nabi, perjalanan demi perjalanan mereka menyewa orang-orang yang bisa mencari jejak baginda Nabi. Tapi Allah yang melindungi. Bahkan terjadi satu kisah yang hebat. Ketika baginda Nabi ingin ditangkap, dalam perjalanan kuda itu jatuh. Kuda itu tidak mampu. Lalu baginda Nabi katakan, ya fulan, ada seorang yang disuruh untuk membunuh baginda Nabi. Mata-mata ini disuruh untuk membunuh, tapi dia tidak mampu. Ini kejadian demi kejadian. Ketika masuk baginda Nabi bersembunyi, Allah Ta'ala kirimkan bantuan-bantuan. Masuk ke dalam goa, ada merpati datang langsung, laba-laba langsung bikin rumah. Ini untuk menutup. Lalu ketika mereka masuk, mereka melihat di dalam goa. Tidak mungkin ada goa kalau dimasukin manusia, pasti hancur ini rumah laba-laba. Kalau ada manusia masuk, pasti hancur ini rumah laba-laba. Inna auhanal bait la baitul ankabut. Rumah paling lemah, lemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Lihat, kalau manusia masuk, pasti hancur ini rumah. Lalu burung ini merpati, lagi bertelur, menggeram di sampingnya. Tidak mungkin kalau ada manusia ini semua lari. Semua. Lalu Abu Bakar menjaga baginda Nabi. Ketika Abu Bakar sedikit ada rasa takut dan lain sebagainya, baginda Nabi katakan, la takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Abu Bakar manusia biasa juga. Iya.
Sahabat-sahabat Nabi manusia biasa, tapi mereka menjadi luar biasa karena mereka gurunya mereka adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka terdidik oleh baginda Nabi langsung. Melihat baginda Nabi, mereka menjadikan baginda Nabi sebagai apa yang mereka miliki, yang paling mereka cintai. Anak mereka berikan kepada baginda Nabi. Anak mantunya baginda Nabi, anaknya Hafsah, anaknya Abu Bakar, Aisyah diberikan kepada baginda Nabi. Buah hatinya mereka serahkan kepada baginda Nabi. Baginda Nabi, cintanya mereka bukan cuma cinta di mulut. Dan cinta ini yang diikuti oleh para sultan-sultan yang ada di Kutai Kartanegara. Bagaimana Sultan Sulaiman menikahkan anak perempuan yang bernama Sri Mulia Indra Dewi dengan Al-Habib Abdurrahman bin Hamid Barakbah. Bagaimana Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya dinikahkan dengan anak seorang Sultan Sulaiman, Sultan Alimuddin, anak daripada Sultan Sulaiman, dengan anak perempuannya. Dan buktinya ada sampai sekarang kita masih lihat. Janji daripada Sultan, kalau bisa anak mantuku, aku meninggal kuburanku jauh dan jangan jauh dengan anak mantuku. Mereka itu contoh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai para habaib, mereka mencintai para nabi. Begitupun sultan-sultan mencintai para habaib. Betul-betul cinta mahabbah itu sudah tertanam di dalam diri mereka. Bahkan sekelas Sayyidina Umar ditanya kecintaannya kepada Rasulullah, aku mencintaimu tidak melebihi daripada diriku. Belum, kata baginda Nabi. Aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi daripada diriku. Sah. Itu baru betul-betul cinta. Ini banyak orang cerita mahabbah, iya. Banyak cerita muhibbin, iya. Cinta dengan habaib. Tapi cinta tanpa taat, cinta tanpa ilmu, maka cinta itu tidak berarti apa-apa. Cinta itu harus dibarengi dengan ilmu. Kenapa kita mencintai mereka? Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka harus dicintai? Itu harus kita tahu. Bukan cuma sebatas cinta. Bahkan sekelas para sahabat-sahabat, Umar Ibnul Khattab berdoa minta hujan, tidak Allah turunkan hujan. Ketika dia berwasilah dengan paman daripada Nabi Sayyidina Abbas, ketika dipegang tangannya bermunajat kepada Allah, ya Allah berkat paman Nabi Muhammad SAW turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Wasilah, perantara. Harus berwasilah. Allah perintah wasilah ini. Tidak bisa kita sampai langsung kepada Allah tanpa melalui baginda Nabi Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau kalian ingin cinta, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ingin cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukum Allah. Kita mengikuti mereka, para ulia, para solihin, para sahabat-sahabat, bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Nabi. Bahkan sahabat-sahabat itu, mereka tidak akan pulang kalau mereka belum melihat wajah baginda Nabi. Bahkan sudah melihat wajah baginda Nabi, pulang masih kerindangan lawan baginda Nabi Muhammad SAW. Masih rindu, kangen, pengen melihat wajah baginda Nabi. Tapi mereka datang di belakang pintu, baginda Nabi keluarkan muka. Terbayar rindu tadi itu. Kita pun dengan baginda Nabi tidak putus. Kita bersalawat, disampaikan malaikat. Salawat-salawat kita di dalam majelis-majelis seperti ini. Sudah berapa banyak salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi diriwayatkan, baginda Nabi kalau di luar hari-hari lain malaikat menyampaikan, tapi kalau malam Jumat baginda Nabi Allah kembalikan ruhnya dan menjawab salam kita langsung. Maka rugi kita kalau masuk di hari-hari Sayyidul Ayyam. Pada Sayyidul Ayyam kita tidak bersalawat kepada baginda Nabi. Mumpung kita masih ada di dunia, kita perkenalkan diri kita kepada baginda Nabi lewat salawat-salawat kita. Kita cari pandangan baginda Nabi Muhammad SAW dengan membantu syiarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pengen jadi qurrata ain li baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sering hadir karena mahabbah kita kepada baginda Nabi. Cinta kita kepada Nabi. Cinta betul-betul dari dalam hati kita. Sehingga solat kita kama shallaitumuni. Salat kita bagaikan salatnya baginda Nabi. Puasa kita bagaikan puasa baginda Nabi. Sedekahnya kita bagaikan sedekah baginda Nabi. Berkorban kita di jalan Allah sebagaimana baginda Nabi dan keluarganya berkorban di jalan Allah.
Insya Allah kalau kita sudah taat kepada baginda Nabi, mengikuti baginda Nabi, insya Allah Allah mudahkan hidup kita. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dijauhkan daripada api neraka. Wa qina adzaban. Ini janji daripada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang daripada baginda Nabi, ambillah. Dan apa yang dilarang baginda Nabi, tinggalkanlah. Ini peristiwa hijrah ini, wabil khusus di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian. Di antara kejadian-kejadian Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Nuh dengan bahtarnya. Di antaranya Allah selamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Di antaranya Allah selamatkan para anbiya dari perut Nabi Yunus, dari perut ikan. Banyak kejadian-kejadian yang lain. Allah selamatkan Nabi Yusuf dari penjaranya. Dan ada satu kisah yang tragis yang menyebabkan malaikat pun menangis, yaitu syahadanya Sayyidina Husain. Terpenggalnya Sayyidina Husain yang menyebabkan semua yang ada di langit pun menangis. Tidak ada kesedihan yang paling hebat melebihi kesedihannya syahadanya Sayyidina Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta dengan baginda Nabi pasti ada hatinya. Kalau dia cinta dengan baginda Nabi, tentu dia cinta dengan keluarga baginda Nabi. Maka ini adalah amul huzn. Kalau meninggalnya istri baginda Nabi Khadijatul Kubra disebut amul huzn, maka meninggalnya Sayyidina Husain pun dikatakan amul huzn. Hari-hari kesedihan. Ini semua berada di dalam bulan Muharram. Maka kita biasa kalau di bulan Muharram, nanti bulan 10 Muharram itu biasa kita mengadakan bubur Asyura. Kita bersedekah, kita berpuasa pada hari Tasu'a dan Asyura. Di antaranya itu tadi amalan-amalan itu. Nah, ini kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, di antaranya Allah Ta'ala juga menyelamatkan Nabi Ibrahim dari Namrud. Ketika sejarah menceritakan bagaimana ketika mereka dalam bepergian, tiba-tiba mereka balik, semua sesembahan mereka ini hancur. Lalu mereka mengatakan, kayaknya ini ada satu pemuda, yuqalu Ibrahim, disebut Ibrahim pemuda ini. Coba panggil, kayaknya dia sendiri nih. Ketika Ibrahim dipanggil, melihat kejadian apa kata Nabi Ibrahim? Kayaknya anak curiga nih. Yang paling gede ini sengaja Nabi Ibrahim taruh kapak di pundaknya daripada patung yang paling besar. Ibrahim menjawab, coba kalian tanya kepada yang besar patung ini. Siapa tahu dia yang menghancurkan kecil-kecil. Mereka bilang, gila engkau Ibrahim. Engkau suruh kami menanya kepada patung yang tidak bisa berbicara. Sementara dia menyembah. Dia bilang, ini untuk nanya aja nggak bisa, bagaimana mau menjawab? Kebulkan kalian. Yang gila siapa? Kalian apa saya? Dikembalikanlah kepada mereka. Kenapa kalian sembah ini? Ini tidak ditanya, saya tidak bisa bikin apa-apa. Ini yang diketawakan Nabi Allah, Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mengingat ketika di zaman jahiliyah, ketika membuat patung, setelah membuat patung disembah, ketika lapar patung dimakan. Setelah itu dia bilang, hebat Masya Allah, kita di zaman jahiliyah Tuhan pun kita makan. Itu kejahilian demi kejahilian. Maka Ibrahim pun ditangkap. Tapi Ibrahim ketika dinyalakan api, dikatakan Namrud, bakar dia di tengah lapangan. Kasih lihat. Tapi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya cara, Allah punya cara. Mereka punya niat jahat, Allah punya cara niat. Allah punya niat. Allah punya cara yang terbaik. Mereka ingin menjerumuskan, Allah ingin memperbaiki. Mereka diperlihatkan bagaimana mereka membakar. Nabi Allah ketika datang malaikat memberi ungkapan, mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kalau engkau meminta aku akan menjawab. Aku akan memohon kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Cukup Allah mengetahui keadaan sekarang ini. Saya tidak perlu melinta. Allah mengetahui keadaanku sekarang ini.
Ketika dibakar, apa yang terjadi? Api yang panas yang harusnya membakar berubah menjadi dingin yang menyelamatkan. Allah Ta'ala katakan kepada api, ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Berubah fungsi api. Kita tahu api ini gunanya untuk membakar. Tapi kalau api sudah jadi kulkas kan berubah fungsinya. Bisa berubah jadi es. Kalau Allah bilang kuni bardan ala Ibrahim, saya yakin bisa lewat juga. Makanya Allah katakan kuni bardan wassalaman. Ini bardan kalau berubah jadi es batu selesai juga. Iya, bisa menggigil selesai juga nafas. Karena bardan wassalaman, ada salaman yang tadi, dingin yang menyelamatkan. Ini mungkin sekarang kayak AC. Ya temperatur 21 lah. Ya kan? Nyaman sudah tuh, nyaman tuh, ya kan? 21 aman sudah posisi. Tapi kalau sampai suhunya 1,1 selesai juga, ya. Bardan wassalaman ala Ibrahim. Dingin yang menyelamatkan. Intinya malam hari ini kita hadir di tempat ini. Saya ingin menutup pertemuan ini dengan dua ungkapan baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga dua hadis ini bisa nanti kita membawa pulang ke rumah untuk kita amalkan di tahun baru ini. Wabil khusus kepada diri kita. Kita wabil khusus kepada ulun Al-Fakir Muhammad bin Alwi Asgaf, kepada saya pribadi, dan wabil khusus kepada antum sekalian. Semoga ini menjadi, karena ini ungkapan dari baginda Nabi, wasiat daripada baginda Nabi, dan ini perlu kita sampaikan. Ini wasiat baginda Nabi berhubungan dengan khutbatul wada di akhir haji terakhir. Ketika baginda Nabi hadir bersama para sahabat, insya Allah di bulan Muharram ini kita dengarkan perkataan baginda Nabi ini dan kita amalkan, wabil khusus kepada orang tua, kepada kaum laki-laki, kepada perempuan. Insya Allah kita akan dapatkan khasiatnya. Di awal bulan Muharram ini kita memasuki tahun baru umat Islam, dan kita peringati dengan peringatan seperti ini. Saya ingin mengatakan, mengucapkan, membacakan satu hadis yang bersumber daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, qala Rasulullah SAW, man akraman nisa fahuwa karim wal anahunna illa la'in. Barang siapa yang mencintai wanitanya, man akraman nisa, barang siapa yang memuliakan nisa, perempuan, fahuwa karim, ciri-ciri dia orang baik. Wal anahunna fahuwa la'in, dan celakahnya seseorang itu apabila dia menyakiti wanitanya. Ini perkataan baginda Nabi. Jadi baginda Nabi ingin mengatakan, kalau kalian mau melihat laki-laki yang baik, mereka yang memuliakan wanita. Mau lihat laki-laki yang jelek, adalah mereka yang menyiksa wanitanya. Baginda Nabi katakan kepada kita, dan perkataan baginda Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang berbuat baik kepada keluarganya, dan aku, Nabi kalian, sebaik-baik orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Kalau kita mau harta kita berkah, bertambah, ziyadatul khair ilal khair, dari kebaikan bertambah kepada baik, maka kita jaga hak-hak wanita kita. Ini janji baginda Nabi. Janji baginda Nabi ketika khutbatul wada, khutbah perpisahan terakhir. Baginda Nabi katakan, saya sampaikan ini, falyuballighu syahidu minkumul ghaib. Sampaikan kepada yang belum hadir dalam khutbah ini, termasuk kita yang tidak hadir pada waktu itu, pada zaman sekarang ini. Baginda Nabi falyuballigh, sampaikan kepada mereka yang tidak ada pada hari ini, karena ini hari terakhir mereka berhaji dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi sampaikan kepada mereka, nisa hukum. Baginda Nabi katakan, yang kita dengar baginda Nabi berwasiat,
yaitu jangan sekali-kali kalian meninggalkan as-salatu ala waqtiha. Yang pertama as-salatu ala waqtiha, dan baginda Nabi pun berkata dalam khutbatul wada, nisa'ukum, berhati-hati dengan wanita-wanita kalian, dengan ibu kalian, dengan saudara perempuan kalian, dengan anak perempuan kalian, jaga hak-hak mereka. Ini janji daripada baginda Nabi. Butir pesan yang disampaikan baginda Nabi ini di momen yang paling hebat, momen terakhir bersama baginda Nabi. Sahabat, ratusan ribu sahabat waktu itu yang hadir bersama baginda Nabi dari berbagai juru penjuru. Mereka hadir momen terindah, dan baginda Nabi pun mengatakan, falyuballighu minkum syahidul ghaib, sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Baginda Nabi katakan berhubungan dengan wanita-wanita kita. Ketika lahir seorang anak wanita, maka dua malaikat Allah turunkan, yang satu berada di kakinya dan satu berada di kepala. Mereka berzikir dengan zikir khuliqta min dha'fin. Wahai anak wanita, engkau terlahir dalam keadaan lemah. Khuliqta min dha'fin. Khuliqta min dha'fin. Ini yang disampaikan dua malaikat tadi. Berwarna kuning. Malaikat ini satu di kepala, satu di kaki, dan menyampaikan khuliqta min dha'fin, bahwa wanita ini terlahir dalam keadaan lemah. Mereka terlahir dalam keadaan lemah. Kalau ada yang tolong kamu, kata Allah, ada yang bantu wanita ini. Kalau dia laki-laki, dia lahir, Allah katakan, anta tu'in li abik, engkau besar, bantu ayahmu. Tapi kalau yang lahir wanita, Allah katakan apa? Ana aunan li abik. Siapa yang membantu wanita ini? Apakah istrinya? Apakah anaknya? Maka Allah akan membantu dia dalam mencari rizki, membantu Allah, Allah mudahkan urusannya. Makanya kalau kita punya anak perempuan lahir, banyak disebut anak membawa rizki. Anak perempuan ini ketika lahir, orang-orang bahari sering bilang, oh ini anak bawa rizki. Ya, karena ya itu tadi, ada campur tangan Allah Ta'ala untuk membantu, kata Allah, siapa yang membantu dia. Tapi kalau anak perempuan, Allah bilang, kau besar, cepat bantu kerja, bantu ayahmu. Bahkan baginda Nabi, di antaranya nadhara fi wujuhim, melihat wajah anak perempuan kita. Kita lihat wajahnya ibadah. Dan salah satunya juga dikatakan baginda Nabi, ketika Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali lagi tawaf, sahabat melihat pandangan Sayyidina Abu Bakar ini selalu melihat Sayyidina Ali, wajah Sayyidina Ali. Sahabat bertanya, kenapa ya sahabat, ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak melihat Ka'bah, engkau melihat Sayyidina Ali? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya pernah mendengar dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa nadhara fi wujuhil Ali ibadah. Di antara ibadah itu melihat wajah Sayyidina Ali ibadah. Dikatakan baginda Nabi pun melihat wajah anak perempuan kita ibadah. Bahkan baginda Nabi kalau pulang datang ke rumah, kalau beliau mendengar Sayyidah Fatimah yang datang, maka baginda Nabi langsung berdiri dari tempat duduknya, mendatangi Sayyidah Fatimah, menciumnya, memeluknya, dan meletakkan Fatimatul Zahra di atas kursinya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana baginda Nabi memuliakan wanita, wabil khusus anak perempuan. Baginda Nabi janji, kalau kita dalam bepergian, dalam rantau kita pulang, masuk rumah kita bawa buah tangan oleh-oleh, yang kita berikan duluan anak perempuan kita. Kita muliakan dulu anak perempuan kita, berikan dulu kepada dia. Melihat mereka, anak perempuan ini adalah ibadah. Man nawara fi ila wajib bintihi kutiba lahu hasanah. Dikatakan melihat wajah anak wanita itu tertulis sebagai satu kebaikan. Itu diantaranya memuliakan wanita. Ini baginda Nabi. Baginda Nabi memuliakan wanita, dan baginda Nabi berwasiat kepada kita untuk menjaga wanita-wanita kita. Jangan sampai kita kasar dengan mereka. Kenapa?
Wanita ini Allah ciptakan dalam keadaan lembut, makhluk yang lembut, berhalus-halus, berlembut-lembut dengan mereka. Jangan kita berkasar-kasar dengan mereka. Baginda Nabi mengatakan, laki-laki kalau kita mau lihat laki-laki yang jelek, laki-laki yang kasar sama wanita. Wanitanya ini mungkin anak kita, kita harus jaga mereka. Jangan sampai kita kasar dengan mereka. Kalau kita bekerja semata-mata, kita mengharap bahwa Allah sayang kepada kita, kita muliakan. Memuliakan anak-anak perempuan kita, istri-istri kita. Kita punya bibi-bibi, saudara daripada kita punya istri yang perempuan. Kita punya ibu, punya saudara perempuan. Kita muliakan semuanya, bibi-bibi kita. Disebut al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Saking mulianya wanita. Baginda Nabi berpesan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala kuatkan kita, Allah berikan kita kekuatan istiqomah. Allah jadikan kita adalah pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah Ta'ala kuatkan kita istiqomah di jalan Allah. Allah berikan kita hati-hati kita, hati yang lembut dengan wanita-wanita kita. Allah berikan kita semua kesenangan di dalam dunia dan akhirat, dan Allah ketemukan kita dengan baginda Nabi, mendapatkan syafaat baginda Nabi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Alim ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Latif ya Khabir ya Farij al-Ham ya Kashif al-Gham ya Man li'abdi yaghfir wa yarham ya Farij al-Ham ya Kashif al-Gham ya Man li'abdi yaghfir wa yarham ya Farij al-Ham ya Kashif al-Gham ya Man li'abdi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. إلا الله لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.